Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya di SMP IT Ulil Albab Pematang Siantar. Semoga walaupun kita belajar dari rumah, kita bisa tetap termotivasi dalam mengembangkan minat dan bakat kita, dan kita tetap bisa mengambil pembelajaran dan hikmah dari apa yang akan ibu sampaikan. Nah, kisah pada hari ini adalah tentang bahasa angsa. Bila antar teman kita seperti angsa, alangkah indahnya. Mengapa? Yuk kita simak. Nah, bila kita sedang berada di negara 4 musim, kadang kita melihat angsa terbang berombongan, pergi ke daerah yang lebih hangat, menghindari musim dingin. Perhatikan, mereka terbang dalam formasi V. Mungkin kita kepingin tahu kenapa. Nah, dengan terbang dalam formasi V, efisiensi seluruh grup akan naik sebesar 71% dibandingkan dengan terbang sendiri-sendiri. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita terbang beramai-ramai, tenaga yang kita gunakan akan lebih sedikit daripada kita bekerja sendiri ketika kita terbang sendiri, seperti itu. Nah, pelajaran pertama dari kisah angsa ini adalah bekerja secara tim, bergerak ke arah tujuan yang sama, membuat kita mencapai tujuan lebih cepat dan lebih ringan. Tentu saja seperti yang ibu bilang tadi anak-anak ibu, bahwasannya ketika anak-anak ibu bekerja secara kelompok akan lebih mempersingkat waktu, akan lebih mempermudah kalian dalam menyelesaikan sesuatu. Tetapi perhatikan, kerjasamalah dalam hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif. Bukan berarti kalian kerjasama dalam mencontek ketika ujian. Walaupun sama-sama untuk mempermudah, tetapi gunakanlah kerjasama hanya pada kegiatan-kegiatan yang positif. Selanjutnya, ketika salah satu angsa meninggalkan formasi, apa yang terjadi? Nah, angsa tersebut akan mengalami daya tahan udara yang lebih besar dan kesulitan terbang sendiri. Karena tekanan udaranya semakin besar ketika dia terbang sendiri dibanding ketika dia terbang beramai-ramai. Makanya dibutuhkannya lah kerjasama tim. Nah, selanjutnya, akhirnya angsa itu dengan cepat kembali ke formasi untuk berbagi efek terbang dalam formasi. Tentu saja agar lebih efisien, agar lebih gampang. Makanya kerjasama dilakukan dalam hal-hal kebaikan demi memudahkan kalian dalam menyelesaikan sesuatu. Nah, selanjutnya pelajaran kedua dari kisah ini adalah selalu kompak di dalam tim yang bergerak ke satu tujuan akan membutuhkan lebih sedikit energi. Akan lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk mencapai tujuan, dan setiap anggota akan merasa berkewajiban untuk menolong sesama. Ketika kalian bekerja sendiri, tentu kalian memiliki tanggung jawab diri sendiri. Kalian memiliki beban sendiri. Tetapi ketika kalian bekerja sama dengan kelompok kalian akan membantu kalian ketika kalian merasa kesulitan untuk menyelesaikan sesuatu. Kelompok kalian akan merasa bertanggung jawab terhadap diri kalian, dan kalian pun akan merasa lebih memiliki sesama dari kalian. Nah, selanjutnya, ketika tim leader kelelahan, apa yang terjadi? Dia berpindah ke ujung formasi V, sementara itu angsa lain akan mengambil tempatnya. Nah, tadi kan tim leadernya, ketuanya berada paling depan. Tetapi ketika ketuanya capek, maka ketuanya akan pindah ke ujung dan akan diganti oleh angsa yang lain. Nah, pelajaran ketiga. Berbagi kepemimpinan harus didasari saling hormat dan percaya di antara anggota di setiap saat. Saling berbagi tugas atau masalah yang paling berat, dan pusatkanlah kemampuan dan bakat tim untuk memecahkan masalah. Jadi, jangan iri. Tidak masalah jika misalnya kalian sebagai tim leader harus mundur untuk beberapa saat ketika kalian capek atau kelelahan. Bisa diganti oleh teman kalian.
Dan ini harus didasari oleh rasa percaya antara diri kalian dengan diri teman kalian dalam satu kelompok. Oke, anak-anak ibu. Nah, selanjutnya angsa terbang dalam formasi V sambil berkotek. Apa itu berkotek? Bersuara ya, nak. Hal ini akan memberi semangat terbang pada tim leader. Juga dengan cara demikian mereka terbang dengan kecepatan yang sama. Misalnya seperti apa? Go, go, go. Atau gimana sih? Fighting. Misalnya seperti itu ya, nak ya. Jadi gerakannya sama. Maju, maju, mundur, mundur. Misalnya seperti itu, ya kan? Jadi tetap memberikan semangat kepada tim leadernya mereka, kepada ketuanya mereka. Nah, selanjutnya pelajaran keempat, bila mana ada semangat dan penyemangat, kecepatan penyelesaian pekerjaan lebih besar. Keberadaan semangat akan selalu memotivasi, menolong, dan menguatkan, akan menghasilkan kualitas yang terbaik. Kalau misalnya kalian dengan teman kalian seperti apa? Misalnya, rasa empati kalian harus ditumbuhkan. Gimana? Ada yang kurang nggak? Biar aku bantuin. Itu sesama teman kelompok, ya kan? Apalagi nih yang kurang? Biar aku kerjain juga. Misalnya seperti itu. Atau, ayo semangat. Dikit lagi kok, kamu pasti bisa. Nah, kita harus tetap memberikan motivasi dan semangat kepada teman kelompok kita. Nah, ketika salah satu angsa sakit atau kelelahan, apa yang terjadi? Dia akan tertinggal dan keluar dari formasi. Lalu akan jadi seperti apa? Nah, ternyata beberapa angsa akan keluar juga dari formasi dan membentuk formasi baru untuk menolong dan mengawal dia yang sakit sampai dia sehat dan kembali masuk ke formasi atau terus dengan formasi tersebut atau jatuh dan meninggal. Nah, jadi ketika ada teman yang sakit, ada angsa-angsa yang sakit, mereka akan menolong teman tersebut, tidak meninggalkannya ya, karena ya jadi begitulah, ketika teman kalian mengalami kesulitan di dalam kelompok, kalian tetap harus membantu teman kalian tersebut agar teman kalian juga bisa mencapai apa yang ingin kalian capai. Nah, pelajaran kelima, tinggallah berdampingan dengan yang lain ataupun apapun perbedaan kita. Lebih baik pada waktu kesulitan dan tantangan yang besar. Tidak perlu takut teman kalian akan meninggalkan kalian. Ketika kalian berada dalam satu kelompok, kalian kan memiliki tujuan yang sama. Jadi kalian akan saling memiliki, akan memiliki rasa saling menolong, akan memiliki rasa saling menjaga. Yang artinya kalian akan tetap berdampingan dengan teman kelompok kalian. Sampai pada tantangan-tantangan yang lebih besar, kalian akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, jika kita kompak dan saling mendukung, jika kita menjiwai kerjasama yang baik, melupakan perbedaan masing-masing, maka kita akan selalu dapat mengatasi tantangan. Jika kita menyelami arti dari persahabatan, dan kita selalu bersedia untuk berbagi bersama sahabat kita, bersama teman kita, hidup akan lebih berarti dan kita akan melewati waktu mendatang dengan kebahagiaan. Jadi, kita dan sahabat kita sebagaimana mata dan tangan. Ketika tangan kita terluka, mata kita ikut menangis. Ya kan? Jadi ketika teman kita sakit, kita akan ikut bersedih untuk teman kita. Seperti itu anak-anak ibu. Semoga dari pembelajaran bahasa angsa ini kita dapat mencari banyak makna yang bisa kalian ambil untuk dapat kalian pergunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Semoga anak-anak ibu bisa menemukan sahabat-sahabat yang bisa membawa kalian dalam kebaikan-kebaikan. Oke anak-anak ibu,
Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.